Apakah kalian pernah mendengar tentang pemakaman di atas tebing? Di Indonesia ada adat pemakaman tersebut, tepatnya di Toraja, Sulawesi Selatan, namanya Rambu Solo. Baik, di sini kami akan menceritakan tentang Rambu Solo. Adat pemakaman dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tapi, sebelum lanjut ke cerita, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita penuh sejarah lainnya. Oke, lanjut ke cerita. Di sebuah tanah tinggi yang berselimut kabut, di antara tebing batu dan rumah-rumah beratap melengkung seperti sayap langit. Kematian bukan akhir. Di sini, di Toraja, kematian adalah kehormatan tertinggi. Rambu Solo, sebuah ritual kematian yang lebih megah dari pesta kerajaan manapun di Nusantara. Sebuah perjalanan terakhir bagi mereka yang terlahir sebagai darah bangsawan, dan simbol kekuasaan bagi keluarga yang ditinggalkan. Tapi, di balik asap dupa dan teriakan gong, tersimpan rahasia yang tak pernah benar-benar dibuka. Apakah Rambu Solo hanyalah ritual, atau warisan dari kerajaan kuno yang pernah memerintah langit Sulawesi? Legenda Toraja bercerita bahwa nenek moyang mereka turun dari langit dengan tangga emas. Dari sinilah lahir konsep Aluk Todolo, hukum para leluhur, jalan yang mengatur hidup dan mati. Dalam sistem ini, manusia tidak sama. Ada yang terlahir untuk memerintah, ada yang untuk melayani. Dan ketika seorang bangsawan meninggal, ia tak sekadar pergi, ia naik kembali ke langit tempat leluhur menanti. Inilah awal Rambu Solo, upacara yang berarti asap turun ke arah selatan. Simbol turunnya berkat dari langit bagi keluarga yang mengantar roh menuju surga leluhur. Tapi, siapa yang pertama kali menetapkannya? Siapa raja pertama yang menjadikan kematian sebagai pesta? Sejarah lisan menyebut tentang kerajaan tua bernama Tondok Lepongan Bulan, negeri yang dilingkupi bulan. Di sanalah para bangsawan pertama Toraja memerintah, dan di sanalah Rambu Solo pertama digelar. Para peneliti menemukan jejak sistem politik yang kompleks. Sebuah kerajaan tanpa istana, tapi dengan struktur sosial sekuat dinasti Jawa. Tongkonan bukan sekadar rumah, ia adalah simbol tahta. Hanya bangsawan yang boleh membangun atap setinggi itu. Dan kematian seorang bangsawan adalah momentum politik. Semakin megah upacara, semakin besar kekuasaan yang diwariskan. Bahkan setelah mati, raja tetap berkuasa melalui simbol, darah, dan pengorbanan. Di Toraja, kematian tidak disembunyikan, ia dipersiapkan. Mayat seorang bangsawan bisa disimpan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, hingga keluarga siap menggelar upacara yang layak bagi statusnya. Kerbau-kerbau putih disembelih, babi dipersembahkan, dan darah mengalir di tanah. Simbol bahwa roh akan menunggang hewan itu menuju puya, dunia arwah. Bagi dunia luar, ini mungkin tampak kejam. Tapi bagi Toraja, setiap tetes darah adalah harga sebuah kehormatan. Kami tidak menangis karena kehilangan, kami merayakan karena mereka akan pulang. Malam menjelang. Asap dupa memenuhi udara. Gong dipukul 3 kali, tanda roh mulai naik. Bagi orang Toraja, roh tidak langsung pergi. Ia tetap tinggal di rumah, mendengar, melihat, bahkan berbicara lewat mimpi. Tapi beberapa kisah menyebut, tidak semua roh bisa naik. Konon, di balik tebing Lemo, ada roh bangsawan yang menolak ke langit karena tak rela melepaskan kekuasaan dunia. Banyak yang percaya, itulah sebab mengapa patung tahu-tahu dibuat, agar roh yang belum tenang tetap punya tubuh di dunia ini. Tahu-tahu, arca kayu yang berdiri di lubang-lubang batu, menatap lembah. Bagi sebagian orang, itu hanyalah simbol. Tapi bagi yang percaya,
Di dalam tatapan kayu itu, ada jiwa yang masih menjaga. Peneliti Belanda abad ke-19 melaporkan fenomena aneh, patung-patung yang bergeser posisi tanpa disentuh. Apakah itu mitos, atau pesan dari mereka yang tak rela dilupakan? Mungkin, Rambu Solo bukan hanya cara melepas arwah, tapi cara para bangsawan memastikan bahwa kekuasaannya tak akan mati. Selama berabad-abad, orang luar datang memotret, mencatat, lalu pergi. Mereka mengira Rambu Solo hanyalah ritual kematian. Tapi lihatlah lebih dalam. Ini adalah sistem sosial, filosofi hidup, dan bukti bahwa sebuah kerajaan masih bernafas dalam tubuh rakyatnya. Kerajaan itu tidak punya istana, tidak punya mahkota. Tapi ia ada di setiap gong, setiap tetes darah, setiap tarikan napas ketika seseorang dipanggil pulang ke langit. Mungkin, Rambu Solo bukan upacara untuk orang mati. Mungkin, ia adalah cara para leluhur mengingatkan kita bahwa kematian hanyalah bentuk lain dari kekuasaan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bagi kamu yang suka dan tertarik dengan cerita sejarah di negeri ini, saya ajak kamu untuk subscribe channel ini agar mendapatkan cerita sejarah yang menarik lainnya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu agar kita semua bisa saling belajar satu sama lain. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.